Kenapa orang lanjut usia sering kehilangan nafsu makan? Yuk kita simak penjelasan Dr. Widya Mandalasari, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Iya, Dok, habis dari mana nih dok? ini habis visit baru selesai. Oh, habis ngelain pasien dok. Iya, Pasiennya kendala apa dok? Yang sakit apa? ini nggak mau makan pasiennya. Oh, Kita lagi cari sih apa sebabnya dia nggak mau makan. gitu. Dok, boleh nggak nih kita ngobrol-ngobrol sedikit dok? Boleh, boleh. Yuk dok, kita kesana dulu dok. Yuk, yuk. Dok, mari silakan duduk. Ayo duduk. Ini dok, aku mau tanya-tanya sedikit nih dok. Ya, silahkan. Iya, jadi di keluarga aku, omah tuh, dia tuh suka nggak mau makan dok. Kalau misalnya kita beliin makanan ya dok, suruh makan, dia bilang ya udah nanti aja dimakannya karena lagi nggak enak mulutnya. Jadi dia nggak nafsu makan gitu dok. Kalau makan juga paling kan cuma sedikit. Terus kadang dia suka sakit buat ngunyah. Terus giginya dia suka kering. Jadi searea mulut dia tuh kering aja gitu dok. Itu kenapa ya dok penyebabnya? Ya udah berapa lama begitu ya? Mungkin udah semingguan ini sih dok. Semingguan ya. Iya. Oke. Ya, ini sih mesti dicari tahu sih sebabnya apa. Tadi kalau dibilang mulutnya kering ya, terus nalannya susah. Terus gimana Ngunyahnya. giginya, ngunyahnya susah. Heeh. Lagi pakai ini gigi palsu Pakai dok. Udah semuanya gigi palsu sih dok. semuanya ya. Itu yang cabut, pasang, gitu ya. iya. Heeh. Mungkin perlu dilihat sih, ini ada sariawannya enggak, terus gigi palsunya masih sesuai enggak untuk digunakan. Karena memang ada sih yang itu nggak sesuai, jadi nggak enak lagi untuk dipakai makan. Mungkin bisa sih dibawa ke dokter gigi ya, biar dilihat lagi. Terus gini dok, kalau misalnya kita udah misalnya nih ya dia mau bersihin gigi palsunya, itu di dalam gusi dia tuh suka ada yang sariawan dok. Nah iya itu tadi yang saya bilang, sariawan itu bikin rasa dari makanan nggak enak. Terus juga kan sakit kan jadinya, kalau ada sariawan itu sakit. Jadi ya itu mesti diatasin dulu tuh masalah gigi palsunya, dan sariawannya nanti perlu dikasih obat. Terus kalau misalnya kebanyakan orang nih dok di luaran sana, orang tua gitu dok, dia emang bermasalahnya sama sariawannya atau karena dia nggak mau ngunyah atau gimana dok kalau di luaran sana biasanya? Oh, maksudnya kalau orang-orang tua yang lain pada nggak mau makan. Ya, jadi ini sih banyak faktor sih orang tua nggak mau makan itu. Yang paling sering ada infeksi. Infeksi di tubuh tuh bisa di mana-mana. Misalnya infeksi dalam rongga mulut sendiri, yang tadi mungkin omanya begitu. Terus infeksi mungkin di paru-paru, di saluran nafas, atau di saluran kencing. Orang tua sering sekali tidak merasa keluhannya. Jadi mungkin sih katanya masih biasa-biasa aja, demam juga nggak ada. Tapi tahu-tahu yang dirasa nggak mau makan, lemas. Ternyata paling sering itu biasanya infeksi. Nah, terus orang tua juga biasanya udah banyak penyakit ya. Nah, dengan adanya banyak penyakit itu, dia ini dikasih banyak obat. Dokter satu ngasih obat 1 biji misal, dokter 2 kasih obat 3 biji, dokter ketiga ngasih obat 5 biji. Jadinya banyak tuh obat. Nah, kebanyakan obat yang dia minum itu juga bikin dia nggak nafsu makan. Nah, terus mungkin bisa ditanya lagi nih di keluarga, gimana hubungan keluarga dengan si orang tua ini bagaimana. Karena ya kita tahulah kalau orang tua itu lebih sensitif, mungkin ada masalah sedikit jadi mengganggu perasaannya, jadi ada masalah kejiwaan juga di sini bisa. Mungkin depresi. Nah, mungkin ada orang-orang juga yang
karena masalah ekonomi, nggak punya uang. Jadi ya dia juga nggak nafsu makan. Ya gimana ya? Jadi banyak pikiran gitu Iya, ya, Dok? banyak pikiran gitu. Terus mungkin itu tadi kan masalah sosial ya, masalah kejiwaan. Nah, terus kembali lagi ke masalah fisiknya, mungkin udah mulai ada gangguan lambung atau mungkin udah ada gangguan di ginjal, gangguan jantung. Jadi ya sesek kan, kalau sesek ya boro-boro mau makan, napas aja susah. Iya, gitu. benar. Ya. Terus nih Dok, untuk pengganti asupan makannya itu kita bisa kasih vitamin atau kita beri aja asupan sedikit lah, dipakein suplemen vitamin gitu di dalam makanannya. Itu mempengaruhi nggak sih, Dok? Nah, jadi sih yang paling penting itu mengetahui penyebabnya tadi. Nah, kalau penyebabnya diatasi, biasanya orang tua akan lebih mau makan. Jadi vitamin itu bukan solusi. Untuk sementara sambil mencari sebabnya apa, ya boleh aja kalau mau ngasih vitamin, tambahan susu mungkin biar ada sedikit tambahan nutrisinya. Tapi jangan berhenti di situ, mesti dicari kenapa nggak mau makannya. Oh ya, tadi saya belum sebut masalah konstipasi ya. Nah, orang tua tuh sering sekali karena pencernaannya sudah mulai kurang baik ya pergerakannya, jadi buang air besarnya juga nggak lancar lagi. Nah, kalau kotorannya ngumpul di dalam, perut nggak enak, itu juga bikin nggak nafsu makan. Jadi lebih baik kalau misalnya nih nggak mau makannya, nggak mau makannya baru beberapa hari ya. Mungkin bisa sambil-sambil dilihat, ditanya-tanya gitu. Terus mungkin kalau bagian mulut bisa dilihat-lihat. Tapi kalau udah lewat dari 3 hari, jangan dibiarin lama-lama sih. Lebih baik cepat dibawa ke dokter untuk diperiksa apa nih yang salah. Lagi pula kalau misalnya kekurangan cairan, dehidrasi, justru lebih berat nanti kondisinya. Makin drop nanti. Drop nanti. Gitu. Terus Iya. kalau misalnya Dok, dia oma saya tetap nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu, biarin aja. Mungkin kan biasa orang tua suka mikirnya nanti juga sembuh sendiri gitu kan, Dok. Nanti juga nafsu makannya ada lagi. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, ini sih memang kalau orang tua tuh mesti pinter-pinter kita sih ya. Mungkin bisa siapa anggota keluarga yang paling deket sama orang tua ini, mungkin sama omanya gitu kan, untuk bilangin pelan-pelan, ayo kita ke rumah sakit biar kita periksa, atau mungkin dibujuk-bujuk begitu ya, supaya mau diperiksa. Karena yang paling berbahaya kalau lansia ini terus dia dehidrasi, mengembalikan cairannya juga nggak mudah, nggak seperti orang dewasa muda ya. Mengembalikan cairan itu cepat gitu, apalagi kalau udah sampai malnutrisi, itu mengembalikan menjadi nutrisinya baik lagi ya, itu perlu waktu sih. Jadi kita pokoknya harus cari tahu dulu nih, Dok, ya, penyebabnya dia nggak mau makan apa, apakah gusinya bengkak gitu. Iya, masalah gigi dan mulut itu juga sering sih pada orang tua. Pada prinsipnya itu, jangan berhenti dengan cukup memberikan vitamin terus kita udah merasa tenang, oh udah kok udah dikasih vitamin, udah tercukupi. Oh enggak, jangan. Tapi justru kita mesti liatin nih ada apa masalahnya. Karena lansia itu bisa dibilang rumit ya. Agak susah. Iya. Kalau misalnya asupan makanan nih, Dok, diganti terus sama buah-buahan yang dia tuh bikin dia nafsu makan gitu, Dok. Tapi misalnya makanannya nggak yang bernutrisi, Dok. Itu boleh apa enggak sih, Dok? Misalnya kan biasa kalau udah sakit tenggorokan, sakit di gusi, kita ngasih makanan kan pastinya bernutrisi kan, Dok, ya, supaya dia baik lagi. Sedangkan si orang tua ini tuh dia nggak mau, Dok. Dia maunya makan yang dia mau aja, yang bisa ketelen sama dianya. Ya, makanya kalau masalahnya
di menelannya susah kan. Nah, itu mesti dilihat tuh ada masalah nggak di mulutnya, ada masalah nggak di tenggorokannya yang bisa membuat dia kok susah menelan. Ya soalnya kalau kita ikutin cuman makanan-makanan tertentu aja yang dia mau makan, ya nanti kembali ke masalah tadi, malnutrisi. Malnutrisi itu jadi ada hal-hal yang tidak terpenuhi gizinya. Jadi kurang gitu gizinya. Jadi kurang gizi. Oke deh dok, segitu aja aku nanyanya. Terima kasih dok atas penjelasannya, mau waktunya ya dok. Oh ya, sama-sama. Mungkin kalau masih pengen tanya-tanya boleh loh. Iya. Silakan tanya-tanya lagi. Oke siap dok, nanti kalau ada ini lagi saya tanya ke dokter. Oke, silakan. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.